Kota Tel Aviv, Israel kembali digempur menggunakan roket oleh Brigade Al-Qassam. Serangan dilancarkan pada Senin 6 November 2023 malam. Menurut Pusat Informasi Palestina, penyerangan itu untuk menanggapi pemboman jalur Gaza oleh rezim Zionis. Sayap militer Gerakan Perlawanan Islam Palestina itu disebut melancarkan serangan roket ke kota Tel Aviv, Ashdod, dan Hasfela. Sirena serangan dilaporkan berbunyi di sejumlah wilayah, mulai dari kota Rishon LeZion, Ramat Gan, Bet Villa, Bet Dagan, Holon, Tel Aviv, Binei Brak, Ramat Haron, Ros, Hayin, Kfar Bar, Java, dan banyak daerah lainnya. Roket Al-Qassam menghantam wilayah Tel Aviv dan Iron Dome gagal mencegatnya. Selain itu, 16 roket dan mortir ditembakkan dari selatan Lebanon. Roket tersebut menyasar pangkalan-pangkalan militer Israel di wilayah perbatasan. Akibatnya, suara sirene tanda bahaya berbunyi di wilayah Al-Jalil di utara wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam cabang Lebanon mengaku bertanggung jawab atas serangan ini dan mengabarkan telah menembakkan 16 roket ke Nahariya dan selatan Haifa. Unjuk rasa kembali digelar di Washington untuk menyerukan gencatan senjata di jalur Gaza. Para demonstran memblokir kapal militer Amerika Serikat yang diduga membawa senjata untuk Israel. Ratusan demonstran pro-Palestina berunjuk rasa di pelabuhan Tacoma di negara bagian Washington saat hujan turun. Mereka mengibarkan bendera Palestina seraya meneriakkan pembebasan Palestina. Mereka memblokir kapal militer Amerika Serikat karena khawatir membawa persenjataan apapun untuk digunakan oleh rezim Zionis. Dalam aksi itu, massa juga meneriakkan dilakukan gencatan senjata. Demonstran meminta dilakukan pemeriksaan dan tindakan nyata terhadap kebijakan luar negeri Amerika dan pendanaan Amerika untuk Israel. Wasim Hage, salah seorang pengunjuk rasa, mengaku mendapat informasi rahasia bahwa kapal tersebut akan memuat senjata dan peralatan militer dan dikirim ke Israel. Menanggapi hal itu, Jeff Jorgensen, juru bicara Pentagon, buka suara. Ia mengatakan bahwa kapal tersebut memang digunakan untuk mendukung pergerakan kargo militer Amerika. Namun, ia menolak memberikan informasi lebih lanjut soal kemana kapal tersebut akan dikerahkan. Hamas dan Hizbullah melakukan serangan silang menggempur titik-titik strategis Israel. Belasan roket pun diluncurkan menyasar wilayah Israel Utara. Pada Senin 6 November 2023, Hamas menembakkan 16 roket dari Lebanon Selatan menuju Israel Utara. Sayap bersenjata kelompok Palestina itu mengumumkan jika mereka menargetkan daerah selatan kota pesisir Haifa di Israel. Brigade Al-Qassam mengatakan serangan itu sebagai respon terhadap pembantaian yang dilakukan pendudukan Israel dan agresi mereka terhadap warga di jalur Gaza. Ini menjadi kali pertama roket yang ditembakkan dari Lebanon mencapai wilayah selatan Haifa selama perang saat ini. Sementara itu, tentara Israel melaporkan sekitar 30 proyektil telah ditembakkan ke Israel Utara dari Lebanon. Selain 16 roket yang ditembakkan Hamas, militer Israel merujuk pada 14 peluru dan rudal anti-tank yang ditembakkan Hizbullah ke pos militer Israel di sepanjang perbatasan. Penembakan dari Lebanon terjadi setelah Kementerian Kesehatan di jalur Gaza mengumumkan bahwa jumlah korban tewas di daerah kantong tersebut telah melampaui 10.000 jiwa. Militer Israel pun mengaku melakukan serangan balasan terhadap Hamas dan Hizbullah. Brigade Al-Quds dan Brigade Martir Al-Aqsa mengaku berhasil menggagalkan upaya serangan militer Israel di Tulkarem. Kendaraan militer Zionis diledakkan saat memasuki wilayah tepi barat. Beginilah detik-detik Brigade Al-Quds menggagalkan serangan Zionis. Alat peledak di buldoser militer pendudukan Israel meledak hebat dalam sekali serangan. Pasukan perlawanan yang bersembunyi di sebuah gedung langsung meneriakkan takbir. Pada Selasa 7 November 2023, Brigade Al-Quds mengumumkan pejuang perlawanannya menggagalkan sejumlah upaya pasukan pendudukan Israel untuk menyusup ke kamp Tulkarem.
Mereka juga membenarkan bahwa beberapa kendaraan militer rusak selama konfrontasi. Brigade tersebut mengungkapkan bahwa unit tekniknya menargetkan kendaraan IOV menggunakan IED yang mengakibatkan serangan langsung. Serangan menargetkan kendaraan pendudukan yang masuk dari lingkungan Al-Balauneh dengan rentetan peluru dan alat peledak. Selama upaya penyerbuan tersebut, sebuah jet IOV menargetkan sebuah lokasi di kamp tersebut. Sumber lokal melaporkan bahwa drone bunuh diri juga digunakan oleh pendudukan Israel, namun tidak ada korban jiwa yang tercatat. Gerakan perlawanan Islam Irak kembali menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Untuk pertama kalinya mereka disebut menggunakan rudal Al-Aqsa I untuk menyerang pangkalan militer Amerika di Irak. Serangan terbaru gerakan perlawanan Islam Irak ini diumumkan pada Senin 6 November 2023. Media-media Irak melaporkan Senin dini hari 5 serangan dilakukan terhadap 3 pangkalan militer Amerika Serikat. 3 pangkalan militer itu berada di utara dan barat Irak serta wilayah timur Suriah. Lebih lanjut, pangkalan militer AS Al-Harir Senin dini hari juga diserang sebuah drone. Sebelum serangan ini, pangkalan militer Ain al-Asad di Provinsi Al-Anbar, barat Irak juga dihantam rudal. Stasiun televisi Al-Mayadin mengutip kelompok perlawanan Irak mengabarkan penggunaan rudal Al-Aqsa I pertama kalinya untuk menyerang pangkalan militer Amerika di Irak dan Suriah. Penggunaan rudal Al-Aqsa I ini dilakukan untuk membalas kejahatan-kejahatan rezim Zionis di Gaza yang dipimpin dan diarahkan oleh Amerika. Brigade Al-Hassam mencoba menghancurkan konsentrasi musuh yang akan menembus jalur Gaza. Mereka melakukan perlawanan dengan menembakkan mortir kaliber berat ke arah lawan. Sayap militer Hamas mengunggah video detik-detik pasukannya menyerang militer Israel. Dalam video terlihat sejumlah pria yang mengenakan pakaian biasa terus menembakkan mortir kaliber. Namun tak dilihatkan senjata tersebut menyasar target apa. Sebelumnya, Brigade Al-Quds dan Brigade Martir Al-Aqsa juga mengaku berhasil menggagalkan upaya serangan militer Israel di Tulkarem. Alat peledak di bulldozer militer pendudukan Israel meledak hebat dalam sekali serangan. Pasukan perlawanan yang bersembunyi di sebuah gedung langsung meneriakkan takbir. Brigade tersebut mengungkapkan bahwa unit tekniknya menargetkan kendaraan IOV menggunakan IED yang mengakibatkan serangan langsung. Sedangkan menargetkan kendaraan pendudukan yang masuk dari lingkungan Al-Balauneh dengan rentetan peluru dan alat peledak. Dalam beberapa hari terakhir, Brigade Al-Hassam berhasil menghancurkan kendaraan militer tentara Israel. Kendaraan militer tersebut mulai dari tank, kendaraan pembawa personel, hingga bulldozer. Brigade Al-Hassam pada Selasa 7 November 2023 kembali mengumumkan kemenangannya di medan perang. Mereka mengaku telah menghancurkan sejumlah mesin perang pasukan rezim Zionis yang berusaha masuk ke Gaza. Dalam pertempuran terbarunya, Al-Hassam menghancurkan 5 kendaraan militer Zionis. 5 kendaraan tempur tersebut terdiri dari 3 tank, 1 kendaraan pembawa personel, dan 1 bulldozer. Penyerangan dilakukan menggunakan roket Yasin 105. Pasukan perlawanan Palestina pada saat yang sama berhasil menghancurkan 2 tank pasukan rezim Zionis yang lain. Tank tersebut diserang di lokasi yang berdekatan dengan kamp Al-Shati. Sehari sebelumnya, Brigade Al-Hassam menghancurkan sedikitnya 7 tank pasukan rezim Zionis yang berusaha menerobos masuk ke dalam kota Gaza. Di sisi lain, Hizbullah Lebanon semalam merilis video yang menunjukkan sebuah truk pasukan rezim Zionis dihancurkan di perbatasan Lebanon dan wilayah pendudukan. Truk yang berisi logistik pasukan rezim Zionis itu ditembak dan dihancurkan di zona militer Al-Bayat pada 5 November 2023.
Ribuan warga di Gaza Utara mulai meninggalkan wilayahnya setelah militer Israel memberi waktu mereka untuk menyelamatkan diri ke selatan. Warga sipil Gaza tersebut terlihat berjalan seraya mengibarkan bendera putih. Mereka melewati koridor kemanusiaan IDF yang didirikan pada Selasa 7 November 2023 pagi. Momen warga meninggalkan Gaza Utara itu diunggah oleh Koordinator Kegiatan Pemerintah di Wilayah atau COGAP. Dalam video tersebut, puluhan bendera putih dikibarkan ketika warga Palestina melewati secara massal ke ujung selatan jalur Gaza. IDF mengizinkan masuknya warga sipil Gaza ke jalur selatan melalui koridor kemanusiaan yang dibuka mulai pukul 10 hingga 14 waktu setempat. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara militer berbahasa Arab, Avichai Adrae. Dalam keterangan unggahannya, Avichai menyebut jika para pemimpin Hamas menggunakan warga sipil sebagai perisai. Diketahui ini adalah hari kedua berturut-turut IDF mengizinkan warga sipil lewat ke arah selatan tanpa ada laporan insiden teror. Pekan lalu, IDF mengatakan bahwa Hamas memanfaatkan peluang kemanusiaan yang diberikan IDF kepada penduduk Gaza dan melakukan serangan dengan tembakan mortir dan rudal anti-tank. Militer Israel menuduh Hamas menggunakan mortir dan artileri untuk mencegah koridor dibuka bagi pergerakan warga sipil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.